Oke guys, jadi pertama-tama kita bakalan ngebahas tentang hakikat kepemimpinan. Menurut Dixon, kepemimpinan adalah melatih orang lain yang bertujuan untuk membuat mereka terpengaruh sehingga mereka cenderung bertindak bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang mungkin tidak dapat mereka capai dengan mudah jika dilakukan secara individu. Nah, kalau menurut Ivanis, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai tujuan yang relevan. Sedangkan pada teorinya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju visi atau serangkaian tujuan. Jadi, dari 3 sumber yang berbeda ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya hakikat dari kepemimpinan adalah yang pertama, adanya orang yang terpengaruh. Yang kedua, adanya orang yang mempengaruhi. Ketiga, adanya orang yang mempengaruhi dan memberi arah untuk mencapai suatu tujuan. Sumber-sumber dari mana aja sih yang dapat mempengaruhi kepemimpinan seseorang? Sumber yang mempengaruhi atau dapat memberi pengaruh berasal dari 2. Yang pertama adalah sumber formal, yang kedua adalah sumber informal atau non-formal. Jadi, untuk sumber formal ini adalah seseorang yang berasal dalam suatu organisasi di suatu posisi. Jadi contohnya gini guys, aku jadi ketua organisasi A. Jadi otomatis aku yang bisa memberi pengaruh ke anggota-anggota aku buat mencapai tujuan yang dimiliki oleh organisasi A itu sendiri. Dan otomatis aku adalah panutan di organisasi A tersebut guys. Dan buat sumber non formal itu tuh kepemimpinan yang bisa terpengaruh dari pengetahuan, keahlian, dan interpersonal. Menurut Stoner, untuk mempelajari kepemimpinan itu sendiri ada 3 macam pendekatan. Yang pertama ada trait theory, yang kedua ada behavioral theory, dan yang ketiga ada contingency theory. Pendekatan yang pertama itu ada trait theories. Pendekatan ini mengukur kepemimpinan dari segi sifat si pemimpin itu sendiri. Jadi teori ini tuh fokus pada kualitas dan karakteristik pribadi seorang pemimpin. Teori ini mempertimbangkan sifat kepribadian sosial, fisik, dan intelektual yang dimiliki oleh pemimpin untuk membedakan yang mana yang pemimpin dan yang mana yang bukan pemimpin. Nah, teori ini biasanya dihubungkan dengan Big Five Personality Framework untuk mengetahui sifat-sifat si pemimpin itu sendiri. Sebagai gimana kita udah belajar, kan Big Five Personality Framework itu punya 5 ya. Yang pertama extroversion, yang kedua nurani, yang ketiga keterbukaan, yang keempat agreeableness, dan yang kelima itu ada neurotisme. Nah, menurut literatur kepemimpinan, ini tuh dia menemukan hasil. Jadi, seseorang pemimpin yang mempunyai kecenderungan pada sifat extraversion dianggap efektif untuk cara dia memimpin suatu organisasi. Soalnya kan kalau misalnya extraversion udah so pasti kan, orang itu pasti suka bergaul dan dominan, lebih cenderung untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kalau misalnya ada situasi gejolak-gejolak di organisasi, pemimpin ini tuh lebih bisa mencairkan suasana dan membawa anggota-anggotanya dengan cara-cara kepemimpinan dia. Jadi melalui pendekatan ini, itu tuh menawarkan tentang bagaimana ciri seseorang pemimpin dengan sifat yang dipunyai oleh pemimpin itu sendiri. Jadi di sini kalian bisa lihat cara-cara kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin berdasarkan sifat yang berbeda. Guys, sebenarnya pendekatan trait teoris ini dianggap tidak efektif untuk seorang pemimpin karena yang dianggap efektif itu adalah kecerdasan emosional. Jadi, kalau misalnya pemimpin punya kecerdasan emosional yang baik, pemimpin ini tuh bakalan bisa merangkul anggotanya dan merasakan apa yang sedang dirasakan para anggotanya, sehingga
Hal ini dapat meningkatkan kinerja para anggotanya dengan cepat daripada seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosional yang buruk. Yang kedua, ada behavioral theory. Jadi, behavior theory ini adalah sebuah pendekatan yang melihat dari apa yang dilakukan oleh pemimpin. Nah guys, jadi pendekatan ini tuh sebenarnya berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah keterampilan dan dapat diajarkan pada siapapun. Jadi, untuk mengidentifikasi calon pemimpin, kita tuh ngelihat dari cara perilakunya dia, dari gerak-geriknya itu kita nilai. Nah, di pendekatan ini tuh ada dua pendapat, Ohio State sama Michigan University. Kalau menurut pendekatan Ohio State, kita tuh melihat pemimpin dari dua. Yang pertama itu dari memulai sebuah struktur, dimana kita tuh harus menilai si pemimpin ini udah sejauh mana mendefinisikan dan menyusun perannya serta karyawan dalam pencapaian tujuan. Terus yang kedua itu ada perencanaan dan pengarahan. Nah, yang di poin kedua ini kita tuh melihat sejauh mana hubungan kerja seseorang ditandai oleh rasa saling percaya, menghormati ide-idenya, dan menghargai perasaan mereka. Yang kedua ada Michigan University. Jadi Michigan University itu melihat dari dua, employee oriented sama production oriented. Employee oriented itu tuh melihat berdasarkan hubungan interpersonal antara pemimpin dan karyawannya. Sedangkan production oriented itu adalah pendekatan yang menekankan pada pemberian teknis penugasan dari sebuah pekerjaan yang fokusnya itu pada penyelesaian tugas secara kelompok. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai model kepemimpinan. Model kepemimpinan didasarkan pada pendekatan yang mengacu kepada hakikat kepemimpinan, yang berlandaskan pada perilaku dan keterampilan seseorang yang berbaur, kemudian membentuk gaya kepemimpinan yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model kepemimpinan yang digunakan pada masa lalu dan masa sekarang. Untuk model kepemimpinan yang digunakan di masa lalu, saya akan menjelaskan mengenai 3 model. Yang pertama yaitu model kepemimpinan kontingensi. Model ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin akan berhasil menjalankan kepemimpinannya apabila menggunakan gaya yang berbeda pada situasi yang berbeda. Terdapat 3 sifat situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu hubungan antara pemimpin dan anggota, susunan tugas, dan kekuatan posisi. Lalu, model kepemimpinan kedua yang digunakan di masa lalu adalah model kepemimpinan jalur tujuan. Model ini menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Kemudian, model kepemimpinan ketiga yang digunakan di masa lalu adalah model kepemimpinan situasional. Model ini mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau kondisi sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasinya secara efektif dan efisien. Dan juga model ini lebih membahas aspek kepemimpinan berdasarkan fungsinya, bukan lagi hanya berdasarkan karakter kepribadian pemimpinnya. Itu tadi penjelasan mengenai model kepemimpinan yang digunakan pada masa lalu. Sekarang kita masuk kepada model kepemimpinan yang digunakan pada masa sekarang, yaitu terdapat 2 model kepemimpinan. Yang pertama yaitu model kepemimpinan transaksional. Model ini aktif menekankan pemberian penghargaan kepada bawahan untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah model kepemimpinan transformasional, yaitu pada dasarnya menjelaskan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan oleh para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti yang sudah kita ketahui, di dalam sebuah organisasi itu pasti membutuhkan seorang pemimpin. Karena pemimpin ini memiliki peran yang sangat besar untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin membutuhkan leadership skill yang baik dan efektif
untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan dari organisasi. Gaya pemimpin setiap individu pasti berbeda-beda, tergantung dari mana cara mereka memandang sebuah isu-isu tertentu, dari mana mereka mengeluarkan strategi, taktik, dan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Di organisasi terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan karismatik, yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan moralis. Berikut ini adalah jabaran dari 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang melalui faktor yang dimiliki oleh pemimpin. Faktor yang dimiliki pemimpin ini juga memiliki keunikan dibandingkan pemimpin-pemimpin lainnya. Kelebihan dari jenis ini, di mana pemimpin mampu menarik atensi banyak orang melalui cara bicaranya yang mampu membangkitkan semangat orang-orang. Dan kelemahan dari gaya kepemimpinan karismatik ini, di mana pemimpin tidak memiliki komitmen dan tidak konsisten dalam mewujudkan apa yang dia bicarakan secara nyata. Hal ini membuat banyak orang-orang yang tadinya tertarik menjadi kecewa karena tidak ada wujud nyata dari pemimpin ini. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini memusatkan segala keputusan dan tanggung jawab di tangan pemimpin, di mana para bawahannya hanya melaksanakan tugas dan keputusan akhir yang dia sampaikan oleh pemimpin. Kelebihan dari model pemimpin ini adalah di mana pemimpin secara tegas memutuskan sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang menghalangi langkah dalam mengambil keputusan pemimpin tersebut. Sedangkan kelemahan dari jenis kepemimpinan ini adalah pemimpin menganggap semua orang, termasuk rekan kerjanya maupun lawan kerjanya, merupakan musuh. Jenis gaya kepemimpinan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya, di mana setiap permasalahan harus mengikut sertakan bawahannya dalam memberikan solusi. Kelebihan dari jenis ini adalah di mana pemimpin memberikan keleluasaan kepada bawahannya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam organisasi. Sedangkan kelemahan dari jenis kepemimpinan ini adalah pemimpin terlalu sabar dan memiliki sifat kepasifan yang tidak pada tempatnya. Gaya kepemimpinan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan moralis, di mana pemimpin jenis ini memiliki rasa empati yang sangat tinggi yang menyebabkan pemimpin ini memiliki sifat sopan ke semua orang. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin jenis ini memiliki kemampuan untuk menarik atensi orang dan memiliki kemampuan untuk membuat orang terpengaruh padanya. Tetapi, kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin jenis ini biasanya memiliki emosi yang tidak stabil. Gaya kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat bergantung kepada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Karena pada dasarnya, tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang berbeda dengan orang lain. Karena pada suatu waktu tertentu, kebutuhan-kebutuhan kepemimpinan ini akan berbeda dengan kebutuhan organisasi-organisasi lain, sehingga membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi, yang terpenting adalah pemimpin harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam terhadap proses menyaring satu keputusan yang tepat. Gaya kepemimpinan yang dipilih juga harus mampu mengelola suatu organisasi dan dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahannya. Karena apapun gaya kepemimpinan yang dipilih pemimpin terhadap organisasinya tetap harus memberikan motivasi terhadap bawahannya. Karena itu adalah salah satu cara bagaimana tujuan organisasi dapat terlaksana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, yaitu selanjutnya mengenai efektivitas kepemimpinan. Apa sih efektivitas kepemimpinan itu? Jadi, efektivitas kepemimpinan yaitu di mana pemimpin mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dengan memberikan manfaat bagi organisasi. Tingkat efektivitas kepemimpinan ditentukan dari hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya, dan sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin tersebut.
Terkait dengan efektivitas kepemimpinan, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, yaitu keberhasilan dalam menyusun perencanaan dan penjadwalan suatu program. Kedua, yaitu keberhasilan dalam mengkoordinasikan anggota dalam suatu program. Yang ketiga, yaitu keberhasilan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam program. 4. Keberhasilan dalam mengatasi hambatan di dalam proses pelaksanaan program. Yang kelima, yaitu keberhasilan dalam mencapai hasil yang ditargetkan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menemukan dan menciptakan kepemimpinan yang efektif? Tentunya, semua organisasi memerlukan suatu sistem kepemimpinan yang efektif di dalamnya. Untuk menemukan dan menciptakan kepemimpinan yang efektif, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu selecting leaders. Selecting leaders di sini yaitu dengan mengidentifikasi pemimpin yang efektif yang dapat dilakukan biasanya pada tahap pengisian posisi manajemen, yaitu melalui tes kepribadian. Nah, ini berfungsi untuk mengidentifikasi sifat-sifat individu yang dimiliki, seperti extraversion, kemudian conscientiousness, dan yang terakhir yaitu openness to experience. Dari tes kepribadian ini dapat diketahui mengenai kepribadian individu dari calon pemimpin yang akan memimpin sebuah organisasi. Misalnya seperti apakah pemimpin tersebut mempunyai kepribadian yang terbuka, yang mampu bersosialisasi dengan orang lain, mudah berkomunikasi, atau justru sebaliknya, yaitu antisosial, sulit berkomunikasi, atau mungkin sulit dalam menyampaikan sebuah pendapat. Dari tes kepribadian juga dapat diketahui mengenai apakah si calon pemimpin terbuka terhadap hal-hal yang baru dan mempunyai keinginan yang tinggi terhadap suatu pengetahuan yang baru. Di dalam menemukan dan menciptakan kepemimpinan yang efektif, terdapat hal-hal yang dapat menunjang dalam membentuk suatu kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu high self-monitors atau refleksi diri, karena dapat membantu dalam membaca situasi dan dalam melakukan penyesuaian perilaku terhadap lingkungan. High emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Dalam artian, dengan kecerdasan emosional tersebut, individu harus memiliki keunggulan di dalam situasi yang membutuhkan kepemimpinan transformasional. Yang ketiga, yaitu pengalaman dalam kepemimpinan. Dalam artian, calon pemimpin merupakan individu yang sudah memiliki berbagai langkah-langkah yang disiapkan untuk menghadapi sebuah situasi yang menyulitkan. Nah, langkah yang kedua di dalam menemukan dan menciptakan kepemimpinan yang efektif yaitu training leaders. Pelatihan kepemimpinan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kepemimpinan. Suatu bentuk kepemimpinan yang diaplikasikan tidak selamanya efektif. Perlu adanya pembaharuan untuk dapat menyesuaikannya dengan perilaku organisasi. Kemudian, apa sih manfaat dari adanya training leaders ini? Nah, yang pertama, yaitu cenderung berhasil dalam menciptakan high self-monitors. Individu dapat memiliki fleksibilitas untuk mengubah perilaku yang dimiliki. Manfaat selanjutnya yaitu individu memiliki keterampilan terapan, di mana dalam artian individu mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan terampil, dengan skill yang dimiliki. Manfaat yang ketiga yaitu organisasi terampil dalam membangun kepercayaan, memberikan bimbingan, dan keterampilan analisis situasional. Organisasi dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang ada melalui evaluasi situasi dan modifikasi. Selain itu, individu dapat menilai perilaku pemimpin mana yang paling efektif pada situasi tertentu. Manfaat yang keempat yaitu pelatihan perilaku melalui latihan pemodelan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menunjukkan kualitas kepemimpinan. Dan yang kelima,
para pemimpin harus terlibat dalam meninjau kepemimpinan mereka secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok 7. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.